Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Khairul Anam, mahasiswa semester 4 Universitas Terbuka Prodi Sistem Informasi dengan NIM 0531400613. Pada kesempatan kali ini saya akan mempraktekkan tugas 3 mata kuliah basis data, di mana untuk tugas kali ini kita diminta untuk melakukan dua buah praktikum. Yang pertama adalah praktikum transaksi, dan yang kedua adalah praktikum basis data terdistribusi ya. Oke. Jadi untuk untuk praktikum kali ini saya akan menggunakan MySQL ya untuk prakteknya. Oke, langsung saja kita mulai. Untuk tugas pertama adalah melakukan praktikum transaksi. Oke, jadi definisi terlebih dahulu. Untuk transaksi itu bisa didefinisikan sebagai sekumpulan operasi dari SQL yang menjadi satu kesatuan, di mana untuk operasi ini hanya ada dua opsi ya, atau dua kondisi, yaitu jika sukses maka commit semua, sukses semua, atau jika gagal maka dia akan rollback atau kita batalkan semua gitu. Jadi untuk tugas praktikum satu ini saya akan mensimulasikan sebuah transaksi transfer dana antar nasabah. Jadi kita akan membuat sebuah database untuk mengelola saldo dari rekening, mana nanti akan terjadi transaksi transfer dari nasabah satu ke nasabah dua sukses, dan transaksi yang kedua itu misal terjadinya kegagalan transaksi sebelum transaksi selesai, misal kalau kondisi real itu listrik mati atau sistem error gitu-gitu, yang nanti akan di rollback agar proses transaksi itu gagal dan dana yang telah ditransfer ke customer dari customer satu ke kedua itu dapat kembali ke customer satu ya. Oke, langsung saja di sini saya coba buat database baru ya. Kita akan membuat database baru dengan nama tugas 3 transaksi. Oke, kita buat. Oke, setelah kita buat, di tugas transaksi ini saya akan membuat tabel ya. Kita akan buat tabel dengan nama rekening, lalu kita isi untuk atribut kuncinya itu adalah ID untuk membedakan antara nasabah 1 dan 2. Untuk atribut selanjutnya tentu kita akan menggunakan nama. Lalu untuk atribut ketiga itu kita menggunakan saldo ya, untuk menyimpan saldo dari customer. Oke. Lalu langsung kita inisiasi saja. Untuk tabel rekening ini saya akan memasukkan dua buah data ya, dua buah value nilai ke tabel rekening ini sebagai contohnya saja. Rekening, ini rekening ya, rekening. Oke, nilainya ID-nya 1. Ini untuk untuk nasabah bernama Khairul, misal Bapak Khairul ini memiliki saldo sebesar 500.000. Lalu untuk data kedua itu bernama Anam, yang mana dia memiliki saldo sebesar 200.000. Oke, lalu kita akan coba lihat si datanya ya, di database nya. Oke, coba kita jalankan. Oke, jadi di sini berhasil saya buat ya untuk tabelnya. Tabel dari si rekening yang berisi dia data ID untuk primary key-nya 1,
dengan nama Khairul dengan saldo 500.000 dan ID customer 2 nasabah 2 itu dengan nama Anam dengan nilai saldo 200.000. Oke, lalu untuk praktek transaksinya kita akan mulai, karena kita nanti akan menggunakan fitur rollback ya, maka kita akan matikan dulu untuk auto commitnya agar dia tidak auto save ya. Oke, lalu kita sekarang start transaction. Oke. Jadi untuk contoh transaksi ini saya akan membuat misal si Khairul, nasabah Khairul mentransfer saldonya sebesar 100.000 pada nasabah 6 ya. Jadi nanti otomatis si saldo punya Khairul ini akan terpotong 100.000 dan saldo di nasabah 6 akan bertambah 100.000 ya. Jadi kita akan ini update rekening, kita set saldo where ID 1. Oke, jadi untuk kode SQL-nya tersebut set auto commit untuk mematikan auto commit-nya, lalu kita mulai transaksi. Nah, di sini ini perintah untuk memotong saldo dari ID 1 yaitu si Khairul sebesar 100.000, lalu mengupdate atau menambahkan saldo dari ID 2 itu sebesar 100.000 juga. Nah, ini coba kita jalankan apakah berhasil. Oke, nah jadi di sini sukses semua dan kita lihat untuk data tabel dari rekeningnya itu sudah berubah ya. Jadi saldo Khairul yang tadinya 500.000 itu setelah dipotong maka berubah menjadi 400.000. Lalu saldo Anam ini yang telah ditambahkan 100.000 bertambah jadi 300.000. Jadi kita anggap transaksi transfer dari Khairul ke Anam ini sukses ya. Lalu kita akan melakukan commit untuk menyimpan data secara permanen di database ya. Kita commit saja gitu. Oke, jadi data akan tersimpan permanen di MySQL. Oke, kita lanjut. Maaf tadi ada kendala sedikit terputus. Jadi tadi untuk transaksi berhasilnya itu sudah berhasil commit ya. Jadi si saldo dari nasabah Khairul ini berhasil terpotong senilai 100.000 dan masuk ke saldo rekening nasabah Anam ya untuk transaksi perpindahan dananya. Oke, lanjut untuk case yang kedua yaitu rollback. Jadi ketika misal si nasabah Khairul ini akan mentransfer lagi dana sebesar 100.000 kepada nasabah Anam, namun di tengah-tengah transaksi ketika saldonya sudah keluar dari si Khairul itu terdapat galat seperti server error dan lain-lain sehingga saldonya tidak masuk ke Anam, yang mengharuskan kita melakukan rollback agar membatalkan semua transaksi terakhir setelah commit ya. Jadi yang terakhir setelah commit itu agar si saldo Khairul ini kembali. Jadi akan kita coba ini kita
Oke, nah jadi misal seperti ini case-nya. Jadi si saldo dari Khairul itu sudah terpotong, namun saldonya belum masuk ke si Anam karena galat tadi. Maka untuk mengembalikan saldo di Khairul ini database-nya, kita akan melakukan fungsi rollback ya. Jadi di sini kita akan memerintahkan rollback untuk membatalkan semua perintah yang terakhir di submit ke rollback. Lalu kita akan coba panggil si tabel rekening lagi. Nah, jadi si saldo setelah kita lakukan rollback, maka database akan membatalkan semua transaksi, semua operasi ya, membatalkan semua perintah yang belum dikomit, sehingga dia kembali lagi untuk mengembalikan saldo nasabah Khairul yang tadi telah dipotong. Oke, jadi untuk praktek transaksi itu seperti itu. Oke, lanjut kita ke praktek yang kedua, itu melakukan praktikum basis data terdistribusi. Oke, untuk praktek ini saya akan mensimulasikan dua buah database. Kita anggap sebagai dua buah server yang berada di lokasi yang berbeda ya. Jadi case-nya gini, misal perusahaan memiliki dua buah cabang misal cabang satu di Jakarta dan cabang dua di Surabaya, yang mana kita akan mengakses data dari kedua server tersebut di salah satu server. Jadi misal kita di Jakarta akan mengakses data dari server Jakarta dan Surabaya, itu kita akan gunakan fungsi dari union ya untuk mengambil data dari kedua server tersebut. Oke, langsung kita mulai saja. Jadi misal di sini saya akan membuat database baru bernama ini aja, database Bekasi. Saya buat, lalu kita buat lagi bernama database Magelang, boleh kita buat dua buah database ya. Oke, dengan kita anggap ini kedua database ini merupakan dua buah server yang berbeda lokasi atau region gitu ya. Lalu kita akan inisiasi juga langsung saja untuk database Bekasi ini. Kita akan buat tabel bernama karyawan. Oke, dengan ID integer, untuk atributnya integer, lalu nama menggunakan varchar seperti biasa. Varchar 50. Lalu kota ya. Oke, lalu kita inisiasi saja langsung. Oke, data pertama itu tentu saja ID-nya 1, untuk namanya kita buat lagi misal Khairul. Lalu ini berada di cabang Bekasi. Lalu untuk data kedua buat lagi 2, kita misal bernama Anam, itu dia juga berasal dari cabang Bekasi ya. Oke, nah lalu kita akan panggil untuk kita tampilkan si tabelnya. Oke, untuk
database 1 itu sudah kita buat ya. Jadi untuk tabel pertama, misal server 1 yang di cabang Bekasi itu memiliki karyawan Khairul dan Anam ya. Oke, lalu kita akan ke database yang Magelang itu juga sama, kita buat juga. Bentar, ini biar cepat saja kita buat. Ini kita sama ya. Untuk data yang di cabang Magelang, misal itu dia bernama Budi, ini berada di cabang Magelang. Lalu untuk karyawan yang kedua itu misal bernama Bejo, juga dari Magelang. Oke, kita akan panggil tabelnya. Oke, jadi untuk yang database Magelang itu juga sudah kita buat tabel beserta isinya. Itu misal ada 2 karyawan bernama Budi dan Bejo, ini dari cabang Magelang ya. Tuh, jadi ini sudah kita buat semua untuk contoh servernya. Nah, lalu kita akan melakukan case yang tadi, yaitu berupa kita akan menggabungkan 2 data karyawan itu dari database si Bekasi dan Magelang menggunakan union ya. Jadi kita akan melakukan query di, contohnya kita akan melakukan query di database Bekasi ya. Oke ya. Oke, kita coba di sini untuk mengambil semua data dari server atau dari database Bekasi dan Magelang. Langsung saja kita panggil. Oke, nah kita akan menggunakan fungsi union ya untuk mengambil data dari kedua database ini yang akan kita tampilkan di query database Bekasi. Coba kita jalankan. Oke, nah maka hasilnya untuk kedua buah analogi kita tadi, kedua buah server berhasil kita akses di satu tempat, jadi tanpa perlu kita berpindah ke lokasi server berada, kita bisa mengakses semua data karyawannya ya, yang dari cabang Bekasi maupun Magelang itu berhasil kita akses dengan menggunakan fungsi union tadi. Oke, jadi untuk tugas basis data terdistribusi juga sudah saya lakukan. Mungkin cukup sekian untuk pengerjaan tugas dari saya, kurang lebihnya mohon maaf.
Saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.